fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. One Punch Man Dojin Chapter 2 Part 2 sudah memperlihatkan bagaimana Garou benar-benar terdesak oleh kekuatan dari God dan Saitama mulai serius. Nah, bagaimana yang terjadi di chapter selanjutnya? Kali ini kita akan bahas One Punch Man manga Chapter 3 Part 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai setelah God melakukan sesuatu kepada Garou. Ternyata yang dilakukan oleh God adalah menembakkan kanan blast dari jarak sangat dekat yang menghancurkan tubuh Garou. Dan saat itu timbul kilatan petir yang luar biasa banyak. Dari kilatan petir itu, ternyata Garou masih bisa hidup, tapi bajunya sudah hancur. Tubuh Garou terlihat begitu babak belur, tapi Garou sepertinya membuka limiternya kembali. Sama seperti ketika dia menggunakan mode Cosmic Fear Awaken Garou. Bedanya di sini, tubuh Garou terlihat seperti manusia biasa. Dengan kilatan petir yang luar biasa, Garou berdiri dengan tenang di hadapan God. Darahnya terus mengalir begitu deras. God yang melihat Garou hanya mengatakan, "Darah mengalir tanpa henti dari luka-lukamu. Apa kau sudah bosan dengan permainan kecilku? Lagi pula waktu bermain sudah selesai." Garou hanya mengatakan, "Dewa atau bukan, orang itu jauh lebih kuat darimu. Dengarkan, sebelum aku melawannya lagi, aku tidak akan kalah." Sepertinya Garou sudah mengukur kekuatan God yang sebenarnya, dan dia sudah mengambil kesimpulan jika God tidak lebih kuat daripada Saitama. God hanya terdiam, dan tiba-tiba dari belakangnya muncul Evi. Evi atau Cheetah Girl langsung menembakkan batu ajaibnya untuk menahan kekuatan atau melemparkan God ke dimensi lain. Dan kita bisa melihat batu tersebut mengeluarkan kilauan cahaya yang sangat menyilaukan. Tanpa buang waktu, Garou pun langsung menyiapkan serangan pamungkasnya, yaitu pukulan pembunuh dewa taring menyilang. Serangan tersebut langsung ditembakkan ke arah God, dan terlihat God terkena efek dari serangan itu, di mana kita bisa melihat tangan dan bagian tubuhnya terpotong-potong. Apakah God bisa dihancurkan? Ternyata tidak. God masih bisa bertahan, dan dia mengatakan serangga terkutuk. Di situ terlihat sekali God melakukan sesuatu kepada Evi dan Garou. Ternyata God membatalkan kekuatan dari batu milik Evi. Evi mengatakan kekuatan batu itu dibatalkan. God hanya mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir batu menjadikan ini dapat mengalahkan dewa? Hal-hal seperti ruang dan waktu masih berada di bawah kekuasaan dewa. Tatanan ruang dan waktu hanyalah sebuah konstruksi. Ruang sederhana jarak antara dua partikel, dan melalui perubahan posisi, alam semesta dapat dikatakan sebagai gerakan atom dari berbagai atom yang saling berinteraksi." Narasi pun dimulai, di mana dijelaskan tentang ruang dimensi. Ruang pertama adalah ruang tanpa dimensi. Bayangkan suatu titik dalam ketiadaan, tanpa ukuran atau dimensi. Itu hanya menandai suatu posisi. Tidak lebih, dan ini adalah ruang tanpa dimensi. Lalu berkembang menjadi ruang satu dimensi. Jika kita menambahkan tip di luar yang ini dan menghubungkannya dengan garis lurus, kita akan memiliki ruang satu dimensi, dan sekarang ada panjang tetapi tidak memiliki lebar dan kedalaman. Dan masuk lagi ke ruang dua dimensi. Jika kita menambahkan garis lurus lain di atas, akan ada panjang dan kedalaman, dan yang lain menjadi ruang dua dimensi. Jika ada sesuatu yang ada di dimensi ini, ia akan datar seperti huruf. Mereka tidak akan dapat sepenuhnya memahami keberadaan makhluk tiga dimensi. Hanya persimpangan yang dibuat oleh makhluk tiga dimensi dengan dimensi datar mereka yang bisa mereka lihat. Dan lanjut ke ruang tiga dimensi. Ruang tiga dimensi dan dunia yang kita tinggali memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Makhluk dari dimensi yang lebih rendah tidak dapat melihat peristiwa yang terjadi di dimensi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, makhluk datar yang mendiami dunia dua dimensi tidak dapat sepenuhnya memahami tindakan makhluk tiga dimensi, karena mereka tidak memiliki konsep tiga dimensi. Tidak ada kedalaman di dunia mereka. Di sisi lain, makhluk tiga dimensi dapat manipulasi sesuka mereka. Makhluk-makhluk dari dimensi yang lebih rendah tidak dapat merusak makhluk dari dimensi yang lebih tinggi. Namun, makhluk dari dimensi yang lebih tinggi dapat melihat serial dari mereka yang ada di dimensi yang lebih rendah. Lalu kemudian kita bisa melihat alur dimensi dan di mana waktu berjalan. Di sini kita bisa melihat waktu dari masa kecil dan berakhir pada masa dewasa. Di situ dengan penggambaran dari Saitama. Dan itu adalah bagian dari ruang 4 dimensi.
Ruang 4 dimensi hanya menambahkan garis waktu, misalnya antara Saitama 1 menit di masa lalu dan Saitama 1 menit di masa depan. Ada garis waktu yang tidak bisa kita lihat. Hanya makhluk 4 dimensi yang dapat melihat seluruh garis waktu. Makhluk 3 dimensi hanya dapat merasakan aliran waktu relatif melalui perubahan dalam kehidupan mereka. Lalu dijelaskan bagaimana pergerakan Saitama dari A ke B. Ruang tinggi rendah. Jika Saitama 2 dimensi dimunculkan ke atas kertas dari titik A ke B, cara tercepat dari A ke B adalah melalui garis yang lurus. Tapi, dengan bantuan makhluk 3 dimensi, kertas dapat digulung dan A menemui B. Ini adalah cara kerja yang dijelaskan dalam ilmu fisika. Lalu kemudian kita bisa melihat bagaimana ada tangan yang merobek realita ruang. Dimensi 5, 6, dan 7 atau lebih tinggi akan menjadi sangat rumit. Makhluk yang ada di dimensi yang lebih tinggi dapat membuat makhluk yang ada di dimensi yang lebih rendah. God pun kemudian melakukan sesuatu untuk menghancurkan Evie dan juga Garou. Ternyata God menepukkan kedua tangannya dan dia mengatakan kehendak untuk hidup. Dan ternyata itu membuat Evie terpental sangat jauh. Evie pun mengarah kesakitan. God hanya mengatakan, kalian semua akan mati di tanganku. Yang kuat akan memakan yang lemah. Ini adalah takdir alam semesta. Evie yang terlempar begitu jauh, untungnya masih bisa ditahan oleh Garou. Tapi di sini kita bisa melihat jika Evie tidak bisa diselamatkan. God lagi mengatakan agar yang lemah menjadi kuat, mereka harus mengalami kegagalan. Dan saat itulah kita bisa melihat Evie pun musnah di hadapan Garou. Garou hanya bisa mengatakan, mengapa kau menghancurkan semuanya? Untuk apa kau melakukan hal semua itu? God hanya mengatakan, mengapa? Tentu saja, kadar kehidupanmu lebih rendah daripada aku. Agar evolusi terjadi, kehidupan harus mati. Kami hanya mendorong evolusi untuk alam semesta dengan menghapus bentuk kehidupan yang lebih rendah. Di sini kita bisa ambil kesimpulan jika apa yang dilakukan God memang terlihat sangat kejam. Tapi itu lebih kepada God ingin agar evolusi kehidupan bisa berjalan lebih maju, di mana makhluk-makhluk dari dimensi yang lebih tinggi akan menguasai alam semesta, dan makhluk dari dimensi yang lebih rendah akan musnah. Karena makhluk penduduk bumi adalah makhluk 3 dimensi, yang mana lebih rendah daripada level dari God yang berasal dari dimensi yang jauh lebih tinggi, maka kehancuran manusia dan seluruh bumi akan menjadi sesuatu yang mutlak. Itulah bahasan tentang One Punch Man Doujin Chapter 3 Part 1. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. Developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah Grand Prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Developers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Developers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah Grand Prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah Grand Prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah Grand Prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Developers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!